Selamat datang kembali di channel Energi Positif. Di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya selama kurang lebih 1 tahun melakukan praktek meditasi. Tadinya saya pikir meditasi itu hanyalah laku spiritual yang dilakukan oleh kelompok agama tertentu atau pelaku spiritual tradisional. Namun setelah saya iseng-iseng ya, sebenarnya saya iseng-iseng melakukan meditasi, maka saya seperti memasuki suatu gerbang dunia yang baru. Jadi bagi kamu yang mungkin sudah merasa begitu mengenal diri kamu sendiri, kamu sesungguhnya belum begitu mengetahui diri kamu. Nah, meditasi adalah cara yang paling mendalam, cara paling tepat bagi kamu untuk mengeksplor lagi diri kita yang sesungguhnya, diri kita yang sejati. Jadi sama seperti kebanyakan orang awam, saya pun masih sangat asing dengan yang namanya laku meditasi. Tapi kalau saya lihat-lihat ya, saya tonton videonya belakangan ini sudah menjadi tren, terutama di kalangan selebritis, di kalangan orang-orang yang hidup di perkotaan, meditasi, yoga dan sebagainya itu. Jadi saya pikir pertama kali saya kan nggak pernah, lingkungan orang yang nggak pernah melakukan praktek semacam ini. Jadi saya pun merasa asing dengan hal ini. Apaan sih duduk diam gitu, yang ngapain gitu ya? Dan saya hanya biasanya menyaksikan itu di film-film gitu ya, di film-film atau laku-laku spiritual yang dilakukan oleh agama-agama tertentu. Tapi pada saat itu saya ingat sekali di awal tahun 2020 ya, saya nggak ada guru, nggak ada yang ngajarin, saya juga nggak nonton apapun yang mendorong saya melakukan meditasi. Saya hanya tiba-tiba hari itu sore itu sekitar jam 4 saya tergerak, jam 4 sore saya tergerak untuk melakukan praktek meditasi. Dan ya nggak ada yang membimbing, nggak ada yang, saya hanya just do it, hanya duduk, diam, merem gitu ya. Kemudian 5 menit, 10 menit, perasaan saya itu sekitar itu 15 menit, saya diem aja. Dan di menit-menit terakhir itu sudah agak lama gitu ya. Tadinya saya nggak ngerasain sensasi apapun gitu ya. Pokoknya saya just do it lah. Jadi saya merasa lama-lama kok pikiran ini jadi tenang, jadi semakin damai. Yang pertama kali saya rasakan sensasinya adalah kosong, ya, hening, keheningan yang mendamaikan, rasa hening yang yang menyenangkan. Tadinya saya tidak tahu itu ya. Setelah kemudian saya coba satu kali itu, kemudian saya langsung merasa, rasanya kok ini dunia yang benar-benar bikin tenang, bikin teduh ya. Jadi setelah meditasi saya langsung merasa kok rasanya bahagia, rasanya damai gitu ya. Sejak saat itu saya istilahnya tuh kayak kecanduan melakukan meditasi. Jadi besok-besoknya saya ulangi sekitar 15 menit, 20 menit. Kemudian saya mulai mencari artikel, mulai mencari video tentang meditasi, apa sih meditasi, dan ternyata banyak sekali yang melakukannya. Dan walaupun kadang-kadang ada kelompok orang yang menyatakan kontradiksi dengan praktek ini ya, tapi menurut saya ini tidak melanggar akidah apapun gitu ya, menurut hemat saya. Meskipun di lingkungan saya tidak ada yang pernah melakukan praktek ini, bahkan ketika saya melakukan, orang-orang di sekitar saya itu seandainya saya ceritakan, saya yakin sekali mereka akan menganggap saya aneh. Nah, hari demi hari, minggu, bulan itu terus berganti ya. Jadi saya nggak pernah ninggalin laku meditasi yang saya lakukan. Saya juga nggak memaksakan diri, saya juga nggak mengharuskan ini sebagai sesuatu yang wajib saya lakukan. Tapi karena saya merasa nyaman, jadi kalau kita merasa klik, pikiran kita merasa klik, kita nggak kayak terbeban ya. Kalau saya baca-baca ada orang tuh, aduh sulit sekali membiasakan diri untuk melakukan meditasi, gimana memulainya dan sebagainya. Just do it. Dan ketika melakukannya saya merasa nyaman, gimana ya rasanya kalau kita merasa enak, merasa nyaman, ya kita otomatis melakukannya. Dan itu sekarang menjadi bagian dari hidup saya. Bagi saya meditasi itu seperti
mendiamkan pikiran saya, merilekskan pikiran saya, dan itu juga sekaligus merefleksikan diri kita sendiri. Banyak orang bertanya, terus ngapain selama meditasi itu ngapain? Ya nggak ngapain. Jangan mempunyai target tertentu ataupun oh saya harus mencapai ini ya, enggak gitu ya. Hanya amati saja. Ya, tadinya saya pikir, saya juga bingung ya, ngapain sih orang itu meditasi. Tapi begitu saya just do it, saya yang sama sekali nggak punya fokus atau keinginan tertentu, jadi semuanya mengalir begitu saja. Dan hal-hal yang terjadi, sensasi-sensasi yang saya dapatkan ketika saya melakukan meditasi itu murni mengalir. Karena saya tidak ada guru, tidak ada yang mengajari saya. Ya saya pede-pede aja gitu ya. Orang melakukannya dan saya merasa nyaman, ya saya lakukan saja karena menurut saya itu sangat bermanfaat. Bahkan setelah melewati masa-masa itu ya, setelah melewati masa penyesuaian dengan energi-energi yang yang saya rasakan ketika kita meditasi, lama-lama saya baru ketemu gitu ya artikelnya atau video-video tentang itu, dan sharing-sharing yang dialami oleh orang-orang yang pertama kali melakukan meditasi. Saya baru sadar, oh ternyata ini yang dulu saya alami, oh ini yang sudah saya lewati. Dan saya senang sekali karena saya itu tidak punya gambaran apapun, tidak punya tidak diberikan masukan-masukan dari orang lain. Jadi apapun yang terjadi pada diri saya saat itu pure, benar-benar natural. Nah, saya ingin bagikan sensasi fisik yang pertama kali saya alami ketika saya mulai melakukan meditasi. Yang pertama-tama itu saya ingat sekali, inilah ya, bagi orang awam, bagi orang yang, saya ini orangnya skeptis ya, tapi saya open mind, dan saya juga orang yang tidak mudah percaya lah dengan hal-hal yang seperti itu. Dan saya juga orang yang logis gitu ya. Tapi begitu saya memasuki dunia spiritual, saya belajar meditasi, saya akhirnya tahu, saya akhirnya sadar bahwa sesuatu yang sama ini mungkin saya remehkan, sesuatu yang saya anggap freak, sesuatu yang sama ini sebagian besar orang anggap itu aneh atau janggal, itu tidak aneh. Dan sesungguhnya itu adalah diri kita yang sesungguhnya. Bahkan ketika kita tidak mengenali sisi spiritual atau sisi mistik di dalam diri kita, itu sesungguhnya kita itu sudah kehilangan banyak dari diri kita. Nah, meditasi mengenalkan saya pada dunia-dunia itu. Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan cakra, aura, dan sebagainya yang biasa saya tonton di kartun Avatar, ternyata itu benar-benar ada dan saya jumpai ketika saya memasuki dimensi spiritual, ketika saya belajar meditasi. Dan hal-hal yang berkaitan dengan semua itu tadinya saya anggap hanya saya bukannya tidak percaya, tapi saya juga percaya bukan, tapi saya membiarkan segala sesuatu seperti apa adanya. Kayak saya orangnya skeptis iya, tapi saya tetap open mind. Hal-hal yang belum saya mengerti, belum benar-benar saya jumpai atau saya rasakan, saya tidak berniat mengkategorikannya pada kotak-kotak tertentu A, B, C, salah, benar enggak, tapi saya biarkan sebagaimana adanya. It is what it is. Sampai saya memasukinya, baru saya bisa berkata, oh that's true. Oh ini seperti yang sama ini saya tonton. Nah, dan ternyata itu adalah benar. Jadi sesungguhnya kalau ada orang yang tidak percaya dengan yang namanya hal-hal spiritual seperti itu, kita tidak bisa memaksakannya, kita tidak bisa menjudge-nya hanya karena kita berbeda frekuensi. Orang-orang tertentu sudah dalam tanda kutip tergiring untuk memasuki hal-hal seperti itu. Tapi ada beberapa orang lain yang belum ke arah sana. Ya, semua ada masanya, semua ada waktunya, dan sama sekali tidak perlu diperdebatkan. Nah, pertama kali saya memasuki fase-fase meditatif, fase spiritual ini, terus terang karena adanya rata-rata seperti itu biasanya, karena adanya masalah. Saat itu saya merasa sangat tertekan, saya sangat depresi karena saya merasa begitu bosan, merasa begitu stuck ya, mentok dalam kehidupan saya. Dan memang selama 1 tahun sepanjang 2019 itu saya seperti seperti morat-marit gitu hidupnya ya, bukan kehidupan bukan kehidupan saya
secara pribadi, bukan sebagai keluarga, bukan, tapi lebih kepada dunia internal saya, lebih kepada dunia batin saya yang bergejolak. Dan sepertinya perang batin itu memang sudah lama sekali saya rasakan, hanya saya tidak tahu apa yang terjadi dalam diri saya. Sampai kemudian saya melakukan meditasi dan merefleksikan diri saya pelan-pelan terbuka, saya sadar, oh seperti ini yang saat itu saya alami. Lama-lama saya sadar. Nah, ketika pertama kali saya meditasi, selain merasakan keheningan yang mendamaikan, keheningan yang meneduhkan, saya juga lama-lama, minggu-minggu berikutnya saya mulai merasakan energi yang ada di dalam tubuh saya. Pertama kali saya merasakan ini loh yang membuat saya merasa aneh dan lucu tadi ya. Kita kan meditasi memejamkan mata. Tapi entah kenapa saya sepertinya bisa melihat di sini nih. Ini mungkin disebut orang mata ketiga. Jadi di sekitar kening di sini saya seperti bisa melihat segala sesuatunya. Ya, jadi kayak terang, kayak ada dimensi lain yang saya lihat, tapi tidak menggunakan mata, tapi mungkin lebih kepada melihat dalam pikiran atau melihat dalam batin. Kemudian saya melihat seperti dinding tembok yang seluruhnya berwarna ungu. Ya. Dan karena ini pengalaman baru bagi saya, ya saya terima-terima aja gitu ya. Saya tidak menolak atau takut atau apa, ya saya nikmati aja. Kemudian dengan semakin berproses, warna ungu tuh berganti dengan warna hijau, kemudian berubah ungu hijau gitu ya. Ada cahaya, kadang-kadang mirip cahaya matahari. Jadi warna-warna itu bergantian kayak kembang api gitu ya. Nah, muncul tenggelam, seperti yin dan yang bergantian antara ungu hijau. Saya tidak tahu itu apa, saya juga tidak ingin mencari tahu. Saya hanya pure mengamati apa yang terjadi. Kemudian gambar-gambar itu berganti seperti itu ya. Dan lama-lama saya juga merasakan ternyata ada energi tertentu di titik-titik tubuh kita. Ya, energi itu kalau kita diam dan kita benar-benar sadar ya dalam kondisi kesadaran murni ya, benar-benar mindfulness, kita benar-benar merasa ada aliran tertentu di dalam tubuh kita. Ada rasa panas di tangan ya, ada yang bergerak di titik-titik tertentu seperti pusaran angin dan sebagainya itu ya. Dan ketika saya buka-buka diskusi-diskusi tentang meditasi dan energi, oh ternyata ini namanya cakra. Tadi saya pikirlah cakra atau aura itu hanya ada di film, hanya ada di film-film Avatar seperti itu. Tapi ternyata itu benar adanya. Dan saya merasa kadang di usia ini saya mengalami itu, saya memasuki hal-hal yang baru, dimensi baru dalam hidup saya ini. Saya merasa kayak selama ini saya wasting time, saya menghabiskan waktu saya untuk hal-hal yang saya pikir ini nggak terlalu penting dalam hidup saya. Tapi ketika saya memasuki dunia spiritual inilah sesuatu yang sangat penting, inilah yang selama ini tanpa saya sadari, mungkin di alam bawah sadar saya mencari-cari hal yang seperti ini ya. Tapi saya tidak benar-benar tahu karena lingkungan saya bukan dunia yang seperti itu. Nah, ternyata meditasi adalah jembatan bagi saya untuk menemukan dunia baru ini, dimensi baru. Meditasilah yang membuat saya menemukan dimensi kesadaran yang baru. Ya, jadi seperti bangun tidur ya. Selama ini saya merasa diri saya kayak tidur, dan begitu saya memasuki fase ini melalui meditasi otodidak gitu ya. Saya seperti terbangun dari tidur saya, melangkah ke gerbang yang baru. Walaupun dunianya sama, orang-orang di sekitar saya tetap sama, memang ada orang-orang baru yang datang dalam hidup saya, tapi sepertinya saya mempersepsikan dunia, mempersepsikan segala sesuatu itu baru, tidak sama lagi seperti dulu. Dan hal itu saya sadari betul terjadi sejak saya melakukan meditasi secara rutin 1-2 kali sehari selama 30 menit, kadang-kadang 1 jam kalau malam ya. Itu terjadi begitu cepat. Masa transisi itu ya, hal yang baru itu, yang dimensi baru itu terjadi karena saya melakukan praktek meditasi. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dapat saya bagikan ketika saya pertama kali mulai meditasi, dan menurut saya meditasi itu sangat membantu saya untuk membuat pikiran saya menjadi lebih kalem. Ketika saya meditasi, saya baru sadar bahwa kita ini selama ini hidup mengikuti arus pikiran kita yang nggak sudah-sudah ya. Kita ini seperti tidak sadar dibawa oleh arus pikiran kita. Kalau pikiran kita cenderung berpikiran negatif, itulah yang membuat hidup kita lebih sering stres
ya, dan itu sangat menguras energi, itulah makanya sering menjadi penyakit. Tapi ketika meditasi, kita itu berada seolah-olah di balik pikiran, beyond the mind. Jadi kita kayak mengkalemkan pikiran itu, dan semakin sering kita lakukan, semakin sadar kita mindfulness, maka hari-hari kita akan terpengaruh. Kita jadi tahu kapan kita harus berhenti berpikir, kapan kita harus menyadari pikiran itu, dan kapan kita mendiamkan. Bukan menghilangkan pikirannya, tapi menyadari keberadaannya dan membuat dia tidak terlalu mendominasi kita. Less ya, jadi lebih tidak terlalu begitu membuat kita jadi terlarut tanpa kita sadari. Nah, itulah menurut saya manfaat terbesar dari melakukan meditasi, dan itu segalanya. Begitu kita tahu bahwa kita selalu terpengaruh oleh pikiran kita sendiri, ya, bahwa kita sesungguhnya sering tidak sadar, dalam tanda kutip ya, sering tidak mindful, maka kita sudah memegang kunci terbesar di dalam hidup kita. Semakin sering saya lakukan, maka potensi-potensi yang selama ini tidak pernah saya ketahui, tidak pernah saya rasakan, dunia-dunia baru itu terbuka untuk saya. Nah, dan menariknya meditasi ini sebenarnya sifatnya umum, tidak berkaitan dengan agama tertentu. Hanya saja mungkin bagi agama-agama tertentu namanya bukan meditasi, ya, mungkin namanya zikir, atau di aliran kepercayaan lain namanya berbeda. Tapi tidak masalah dengan nama adalah simbol. Namun titik atau state atau keadaan meditatif itulah yang ingin kita capai. Karena disitulah kita membuka gerbang spiritual dan semakin mengenal diri kita sendiri. Cukup sekian dulu video saya tentang meditasi. Masih banyak seri-seri video lain yang akan saya buat mengenai meditasi ini. Di sini kita bisa berbagi pengalaman saya sebagai orang awam yang baru memasuki dunia ini. Kamu pun kalau misalnya kamu tertarik ingin mencoba meditasi, silahkan lakukan sesuai dengan bagaimana cara yang paling nyaman buat kamu. Kalau kamu butuh guru, silahkan kamu cari guru yang pas, guru yang tepat dengan kamu. Atau kalau tidak, otodidak seperti saya, it's okay, tidak ada batasan, karena kita sendiri tidak terbatas. Manusia itu tidak terbatas. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena saya akan banyak membuat video-video tentang spiritual dan tentang pengembangan diri seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.